Sekali-kali jangan hasto terus lah. Enek banget gua ngelihatnya. Aduh. Coba itu kenapa itu Harvey Muiz korupsi, negara mengalami kerugian 300 triliun, kok cuman vonisnya 6,5 tahun, ringan amat bang. Oke. Aku bahas Harvey Muiz ya, orang crazy rich yang belakangan rame dibicarakan di media massa karena korupsi timah. Ya, ini saya bahas karena sudah disentil langsung oleh Presiden Prabowo di depan acara Musrenbang bahwa maling ayam saja vonisnya berat. Masa iya? Ini koruptor yang merugikan negara sekitar 300 triliun. Masa iya? Cuman 6,5 tahun. Dari tuntutan 12 tahun penjara yang diajukan oleh jaksa. Namun, hakim memutuskan 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar, atau ganti rugi kurungan 6 bulan penjara. Oh, enak itu. Gurih Paul. Kayak begini nih dong, yang bikin rakyat marah. Kayak begini-gini loh, yang membuat masyarakat geram. Untung Presiden Prabowo langsung bertindak cepat, memerintahkan Jaksa Agung untuk banding. Aduh, gila. Sebelum kita bahas lebih lanjut Harvey Muiz, kita coba simak dulu kemarahan dari Presiden Prabowo Subianto. Cekidot. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun. Vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin. Ya, hakim yang memimpin sidang atau hakim ketua Harvey Muiz disentil sama Presiden Prabowo. Nyuri uang rakyat 300 triliun cuma divonis 6,5 tahun. Ini gila ini. Ya nggak tahu lah, fakta hukumnya kan kita nggak tahu ya. Bukti-bukti materialnya kan kita juga nggak tahu ya. Ya, yang tahu kan gelondongannya masyarakat aja. Tapi setidak-tidaknya berdasarkan bukti-bukti yang ada, jaksa kan sudah menyusun tuntutan 12 tahun. Mbok ya yang sama gitu, syukur di atas 12 tahun gitu kan, luar biasa prestasi hakim. Tuntutannya 12 tahun, vonisnya 6,5 tahun. Korupsinya 300 triliun. Gimana nggak bikin orang senewan lihat kayak begini? Untung Presiden Prabowo marah-marah di depan Musrenbang sekarang. Meminta jaksa untuk banding dan berpesan jangan sampai menyakiti hati rakyat. Ini hakim ini bangetan bener ini kan. Kalau begini kan orang curiga. Ada something gitu ya di balik ini semuanya. Bagaimana kemudian masyarakat nggak curiga? Wong yang nampak aja kayak begini kok. Gila aja. Ya, Harvey Muiz juga diminta ganti rugi sebesar 210 miliar. Alah kecil, 1 triliun belum habis. Kecil. Uang receh itu mah.
210 miliar. Dan jika tidak mau membayar denda ini, hartanya akan dirampas. Alah, lekepek. Ya, sederetan kekayaan Harvey Muiz. Beberapa aset yang disita oleh kejaksaan adalah unit rumah di Pakubuwono, 2 buah mobil mewah, 1 Rolls Royce, kira-kira seharga 18 sampai 25 miliar, ini kira-kira. Kemudian Mini Cooper, kira-kira seharga 600 sampai 700 juta. Uang tunai 76 miliar, logam mulia 1062 gram, atau sekitar 1 kilo. Punya emas 1 kilo segini kali ya. Kemudian beberapa jam tangan mewah. Daftar sederetan aset kekayaan Harvey yang berupa harta tidak bergerak, jet pribadi, kemudian rumah di Australia 271 miliar, mobil Rolls Royce 23 miliar, mobil Ferrari Sport 13 miliar. Ya, ini ngapain ngitung harta orang ya? Stres lu pada lu. Mercedes-Benz 10 miliar, mobil Bentley 9,2 miliar, Lexus 3,5 miliar, Alphard 1 miliar, Mini Cooper 900 juta, jet pribadi 270 miliar. Diar ini kalau mau diar hartanya dibawa ke kuburan apa enggak ini ya? Gila. Dan beberapa jam mewah dan beberapa jam tangan mewah seperti Rolex C Paul Newton seharga 24,8 miliar. 24,8 miliar. Begitu tanyain, Kri jam berapa Kri? Jam 1. Ya! Padahal udah jam 3. Yang bener Kri? Bener. Jam lu nggak cocok ya? Tahu nih, Rolex padahal. Kemudian jam tangan Richard Mille 2,2 miliar. Patek Philippe, gua nggak tahu penyebutannya bener apa salah ini. Ada 2 yang seharga 2,1 miliar dan seharga 2,2 miliar. Kemudian ada Ademors, apa ini Ademors ini? 2 miliar dan Rolex yang lain jenis 400 juta. Ini ya buat apa? Lu mau diar buat apa ini? Hah? Kayak begini loh, diduga merugikan negara 300 triliun, tapi hanya divonis 6,5 tahun. Ini yang membuat luka hati rakyat Indonesia. Ini hakim ketuanya ya perlu juga diaudit. Kena lagi kau. Inilah yang kemudian membuat Presiden Prabowo geram melihat pilar yudikatif kita seperti ini. Oke, kita kawal terus. Mudah-mudahan hukumannya setimpal dan tidak melukai hati rakyat Indonesia. Apa kira-kira yang tidak melukai hati rakyat kalau korupsinya udah 300 triliun? Dor! Dor! Udah paling ideal itu udah. Makanya Prabowo menyampaikan masa korupsi merugikan negara 300 triliun, tuntutannya cuma 12 tahun, vonisnya cuma 6,5 tahun. Ya mbok ya 50 tahun gitu loh biar kapok. Ini peringatan buat hakim di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.